Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Abian Nawawi. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan salah satu sebab daripada kitab Cakrawala Linguistik Arab karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, yang mana salah satu sebab tersebut berjudul pembagian kelas kata. Nah, dalam pembagian kelas kata, berbicara tentang kelas kata sudah menjadi sebuah perbedaan yang sangat mencolok dalam kajian bahasa Arab ataupun kajian bahasa Indonesia. Secara langsung, titik temu ini juga menjadi nilai lebih dan juga menjadi sebuah keunikan untuk bahasa Arab itu sendiri tanpa melihat kolektivitas daripada sebuah definisi. Nah, adapun kelas kata itu ialah pembagian atau pengklasifikasian kelompok kata dalam sebuah bahasa. Pada struktural kata dalam bahasa Arab, kata-kata itu hanyalah terdiri dari nomina yang disebut isim, verba yang disebut fi'il, dan juga partikel yang disebut sebagai huruf. Nah, dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi 3 bagian saja dengan apa yang saya sebutkan tadi. Akan tapi dalam linguistik kajian bahasa Indonesia terdapat 13 pembagian. Atau ada juga orang yang berpendapat lebih dari 13 ataupun kurang daripada 13 bagian. Antara 13 bagian itu seperti nomina, verba, adjektiva, demonstriva, preposisi, konjungsi, dan juga yang lainnya. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri, dalam penjelasan nomina atau isim, banyak pembagiannya seperti ada yang namanya isim zaman. Isim zaman itu ialah isim yang menunjukkan sebuah waktu. Lalu ada juga isim makan yang menunjukkan sebuah tempat. Lalu ada juga isim mansub atau yang disebut sebagai adjektiva relatif, yang mana berfungsi sebagai penjalanan kondisi. Lalu juga ada juga isim masdar atau yang disebut juga sebagai nomina verba. Contohnya itu kita bisa mengambil daripada kata aklan. Aklan itu berarti isim masdar. Lalu isim marwah atau nomina ficis, yang mana menunjukkan perbuatan satu kali. Lalu ada juga yang namanya isim nau'u, yang mana isim nau'u itu mempunyai kata lain yakni nomina specie, yang mana menunjukkan cara melakukan sesuatu. Lalu ada juga isim alat atau kata lainnya itu adalah nomina instrumental sebagai alat daripada sebuah pekerjaan yang dikerjakan. Contohnya itu seperti miftahun itu sebagai alat yang diartikan sebagai kunci, tapi kalau diartikan secara tasrifnya alat pembuka, karena diawali dengan wazan fatah yaftahu fathan wa maftahan, fahuwa fatihun wa zaka maftahun iftah la taftah maftahun miftahun. Lalu ada isim fa'il atau yang disebut sebagai partisipasial aktif, yang mana berfungsi sebagai pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan. Lalu ada isim wahdah atau kata lainnya itu disebut sebagai nomina unitatis, yang mana nomina unitatis itu ialah menunjukkan satu buah dari banyaknya bagian. Lalu ada isim tasgir atau yang disebut sebagai nomina diminutif. Ada juga isim kaifiyah atau nomina abstrak, dan juga ada isim wi'a yang disebut sebagai nomina fasis. Nah, dari masing-masing isim atau nomina yang disebutkan tadi mempunyai fungsi dan tugas peranannya masing-masing dalam bentuk kata ataupun dalam bentuk kalimat bahasa Arab itu sendiri. Termasuk perbedaan yang sangat mencolok antara kajian bahasa Arab dengan kajian bahasa Indonesia ialah jika kita melihat perubahan dari sebuah bentuk kata ataupun kalimat. Nah,
Contoh kecilnya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mufrad, musanna, dan juga jamak. Mufrad itu yang menunjukkan satu, musanna yang menunjukkan dua, ataupun jamak yang menunjukkan lebih dari dua atau tiga atau lebih. Nah, kita ambil contoh daripada isim muslimun. Kata muslimun itu merupakan bentuk mufrad. Dia masih bentuk asalnya sebagai muslimun yang artinya satu orang muslim. Lalu apabila dalam bahasa Indonesia terdapat dua orang muslim, maka muslimun itu berubah bentuk katanya itu menjadi muslimani dengan tambahan di akhir kata muslimun ada tambahan huruf alif dan nun, ad dan nun, atau bisa juga dibaca muslimah ini tambahan kata iya dan nun. Itu diartikan sebagai dua orang muslim. Lalu misalkan 3 orang muslim ataupun 4 orang muslim itu masuk pada jamak. Jamak sendiri itu ialah yang menunjukkan lebih daripada dua. Daripada kata muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimuna kita dapat melihatnya itu sebagai jamak dengan tanda pada penambahan huruf di akhirnya berupa waw dan nun yang dapat diartikan sebagai muslimun, para orang-orang muslim, menunjukkan banyak lebih daripada dua. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia untuk perubahan kata ataupun bentuk kata itu cukup hanya menambahkan afiksasi pada awal dan akhir tanpa merubah struktur kata tersebut. Contohnya seperti kerja ditambah pada awalannya itu meng dan belakang an jadi mengerjakan. Misalkan dalam bentuk bilangan ya contohnya tetap sama seperti asalnya tanpa mengurangi bentuk katanya. Contoh 1 orang muslim, 2 orang muslim, 3 orang muslim. Berbeda dengan bahasa Arab muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, berbicara tentang jamak sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, dan juga ada jamak taksir. Jamak mudzakkar itu ialah jamak yang dikhususkan untuk laki-laki. Dalam artian kita bisa melihat tandanya itu ditandai untuk jamak mudzakkar itu ditandai dengan huruf waw dan nun. Seperti contoh tadi muslimuna atau libuna. Lalu ada juga jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu ialah jamak yang dikhususkan untuk yang bersifat perempuan. Kita dapat melihat tanda daripada jamak ini dengan melihat tanda huruf alif dan ta. Contohnya at-thalibatu, al-madrasatu. Contohnya at-thalibatu. Nah, lalu ada satu lagi yang merupakan yang disebut juga sebagai jamak taksir. Nah, jamak taksir ini ialah bentuk majemuk yang mana bentuknya itu tidak ketuturan, maksudnya tidak mengikuti antara jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim, dan juga bentuknya itu kadang berubah daripada bentuk awalnya. Contohnya itu kita mengambil contoh at-thalabu. At-thalabu itu merupakan contoh daripada jamak taksir. Nah, dalam bahasa Arab sendiri terdapat keunikan dalam penggunaan isim dengan tanda-tandanya. Nah, seperti yang kita kenal dengan isim marfu atau nama lainnya itu adalah nominatif, isim mansub, nama lainnya itu adalah akusatif, dan juga isim majrur yang disebut juga sebagai genitif. Nah, masing-masing dari 3 hal itu mempunyai ciri khas dalam pembacaannya. Ya, lebih tepatnya jika kita melihat langsung ke dalam bahasa Arabnya itu ya perubahan bentuk baca apabila misalkan kemasukan isim majrur atau genitif, maka huruf akhirannya itu harus dibaca kasroh. Contoh al-maktabu. Al-maktabu dia itu nggak kemasukan apa-apa, masih dibaca biasa. Tapi kalau kemasukan isim genitif atau isim majrur maka harus dibaca kasroh menjadi fil maktabi gitu. Ataupun kita melihat contoh yang lainnya seperti isim marfu ataupun mansub dengan huruf-hurufnya.
maka harus dibaca sesuai dengan struktur kaidah daripada hal tersebut. Nah, lalu lanjut dalam penjelasan verba sendiri, kita kenal verba itu sebagai fiil. Fiil itu terbagi menjadi banyak. Ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, lalu ada juga fiil-fiil yang lainnya yang mungkin konteks fokus utama ini 3, fiil madi, fiil mudhari, dan juga fiil amar. Nah, perbedaan bahasa Arab dengan bahasa lainnya itu juga cukup terlihat apabila kita melihat dalam perubahan daripada bentuk kata itu lagi. Ini menganut dalam bentuk kata. Terdapat 2 cakupan, yakni tasrif lugawi atau yang dikenal sebagai infleksi, dan juga tasrif istilahi atau yang dapat dikenal sebagai derivasi. Nah, tentu kedua hal ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan perubahan dan perkembangan bentuk daripada bahasa Arab yang menjadikan bahasa Arab itu tidak ada habisnya. Contohnya itu tasrif istilahi itu, saya mengambil contoh amala. Apabila dijadikan tasrif istilahi, amala, amalu, amalas, amalata, amalna, amalta, amaltuma, amaltum, amalti, amaltuma, amaltuna, amaltu, amalna. Nah, lalu semisalkan dijadikan kepada tasrif lugawi menjadi amala ya'malu amlan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'malun. I'mal la ta'mal ma'malun ma'malun ni'malun. Nah, seperti itu contohnya. Kurang lebih daripada penjelasan tasrif lugawi ataupun istilahi itu ialah menjelaskan dalam penempatan sebuah kata atau kalimat berdasarkan fungsinya, seperti waktu mengerjakan, zaman mengerjakan, pelaku yang mengerjakan, ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu mahal khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.